Salam jemaat Tuhan, jemaat Arauna, kita berjumpa kembali, kita bertemu bersatu hati bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Di hari Jumat Agung ini kita memperingati kematian Yesus. Mari siapkan hati kita, siapkan roh kita, bersatu bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Above all powers, above all kings, above all nature and created things, above all wisdom and all the ways of man.
before the world began. Above all kingdom, above all thrones, above all wonders the world had ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you owe. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, yes, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, yes, Jesus, above all wonders and all the ever known, above all will and treasure of the earth, there's no way to measure what you owe. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hallelujah. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me. Crucified, lay behind a stone, live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. We worship you, Jesus. We worship you. Oh, mari sembah dia, sembah dia. Mari kita mengingat perjalanan salib itu. Kata Yesus,
Yesus berjalan ke Bukit Golgota dan dia disalibkan. Haleluya. Haleluya. Dan ada satu titik dia mengatakan, sudah selesai. Itu merupakan titik di mana kita ditebus dari setiap dosa kita. Siapapun engkau, dimanapun engkau, Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau telah ditebus dan engkau telah bebas. Mari menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau Tuhan. Yes, Jesus. Biarkan kami melekat Tuhan hari ini ke dalam tangan. Yes, Jesus. Kami menyembah Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Katakan tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, tangan-Mu menyembuhkan, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, tangan-Mu air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau.
tidak ada seorang pun, satu pribadi pun seperti Engkau Yesus dalam kehidupan kami. Melewati setahun pandemi ini Tuhan, Engkau tetap tinggal bersama-sama dengan kami. Engkau memeluk kami, Engkau mengangkat kami kembali, Engkau membebaskan kami, Engkau menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Yesus untuk darah-Mu, untuk diri-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah seperti seorang bapa kepada anak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Ini merupakan ibadah Jumat Agung pertama kita di masa pandemi. Tahun lalu kita nggak sempat karena situasi tiba-tiba semua, dan biasanya kita Jumat Agungnya di retreat, kali ini kita di ibadah online. Namun itu tidak akan mengurangi maknanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya perayaan Jumat Agung dan Paskah itu lebih penting dari acara Natal kita, saudara. Kenapa? Karena acara Jumat Agung ini bukan sekedar seremonial, tetapi memorial, sebuah peringatan. Kalau saudara membaca di Alkitab, Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia disalibkan, dia mengadakan perjamuan kudus. Seperti hari ini kita mengadakan perjamuan kudus, Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kata peringatan unik, dipakai kata anamnesis, recalling, remembering, mengingat tetapi tanpa bantuan orang. Itu yang dimaksud dengan anamnesis di bahasa Yunaninya. Sama seperti di istilah kedokteran ada anamnesis, untuk melihat riwayat penyakit orang itu. Dokternya akan tanya, ngobrol sehingga dia akan tahu. Saudara, Jumat Agung dan Paskah adalah peringatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, alangkah sukacitanya kalau pagi ini saudara dan saya duduk diam di ibadah memperingati Jumat Agung, memperingati karya terbesar surga buat umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengambil topik, Jumat Agung kita mengambil tema, tangan yang menyembuhkan. Katakan tangan yang menyembuhkan. Mari kita membaca ayatnya di 1 Petrus 2 ayat 24, dikatakan, mari kita baca, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau saudara membaca konteks tadi, kita baca sekali lagi, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Saudara, konteks ini berbicara tentang dosa manusia. Kita disembuhkan, kita diampuni dari keterhilangan kita ditemukan kembali melalui korban Kristus. Tapi tahukah saudara, ayat ini juga menunjuk kepada kesembuhan secara fisik. Saudara bisa buka di dalam Matius 8 ayat 17. Saudara, saya menemukan di ayat itu, waktu itu ada orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang yang sakit dibawa kepada Yesus. Sama seperti saudara sedang membawa diri saudara kepada Yesus hari ini. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Dan dikatakan ayat itu di Matius 8 tadi ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi saudara, kalau engkau percaya dosamu diampuni, maka saudara dan saya harus percaya juga bahwa Yesus menyembuhkan kita secara fisik. Saya percaya pagi ini mujizat sedang terjadi di tempat ini. Mujizat sedang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Nah, tadi dikatakan Tuhan, Ia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, unik katakan Ia sendiri. Tuhan tidak mewakilkan kepada malaikatnya, Tuhan tidak mewakilkan kepada para nabinya untuk menanggung dosa manusia. Ia sendiri, kenapa saudara? Tidak ada cara lain. Tidak ada korban yang sempurna yang membuat kita bisa diampuni dosanya, kecuali korban darah anak domba Allah sendiri, saudara. Kecuali
Allah sendiri menjadi manusia, memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saudara dikasih Tuhan, memikul artinya menanggung. Dia memikul dosa kita, bukan dosanya, karena Tuhan tidak berdosa. Saudara, dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Orang yang percaya kepada Yesus, dosanya diampuni karena telah dipikul oleh Yesus. Ini tantangan yang terindah. Salib bukan sekedar hiasan. Salib bukan sekedar hiasan. Salib adalah karya Allah bagi manusia berdosa. Karena di dalam tubuhnya sebagai manusia, Allah memikul dosa kita. Tadi dikatakan Tuhan sendiri. Tuhan tidak memberikan kepada yang lain karena tidak ada yang bisa membuat dosa kita diampuni kecuali korban yang sempurna. Tahukah saudara? Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus di depan murid-muridnya, dia berkata begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, yang menghapus dosa dunia. Saudara, ketika engkau melihat Yesus, apa yang kau lihat pagi ini? Apakah engkau melihat dia sebagai juru selamat, anak domba Allah yang telah dikorbankan untuk pengampunan dosa kita? Atau kau aja sekedar Yesus memandang Yesus sebagai guru, sebagai nabi, sebagai pembuat mujizat? Saudara, sebagaimana engkau melihat, demikian juga engkau akan mendapat. Ketika engkau melihat Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan saudara dan saya percaya engkau mengalami pengampunan dosa. Saudara, kita akan terus membuka hati kita. Tadi dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kenapa dikatakan telah sembuh? Karena Yesus telah memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sehingga siapapun yang percaya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Banyak bilur saudara, bukan satu bilur. Bilur itu luka. Bekas luka akibat cambukan dan pukulan. Saudara, satu kali saya mendapat kesempatan untuk pergi ke tanah perjanjian dan saya dibawa masuk ke tempat dulunya merupakan rumah imam besar di zaman Yesus hidup. Ternyata di rumah imam besar ini ada ruang penyiksaan di bawah tanah. Setelah Yesus dicambuki, tangannya dia diturunkan ke satu ruangan di bawah tanah melalui lubang yang kecil. Dan menurut sejarah, di waktu Yesus diturunkan, badannya nempel ke dinding, karena dia habis dipukuli, darahnya membekas di dinding. Sampai hari ini, darah itu masih membekas, saudara nanti bisa lihat di fotonya. Saya mengambil kesempatan untuk berfoto di ruang bawah tanah. Ada darah di situ, dan saudara, darah itu tidak bisa hilang. Biar sudah ribuan tahun, bahkan sudah dipel pun bekasnya masih ada. Itu sebabnya ketika ada kasus pembunuhan biasanya, biar sudah dibersihkan, para ahli yang menyelidiki kasus itu dia bisa menemukan ada bekas darah, karena darah tidak bisa hilang. Demikian pula darah di dinding itu saudara. Saya kasih tanda panah, ada dua, kalau sudah melihat warna gelap di situ, itu darah yang masih melekat di dinding itu. Diperkirakan itu adalah darah Yesus. Karena itu rumah imam besar Hanas dan Kayafas. Yesus dianiaya. Tadi dikatakan oleh bilur-bilurnya, banyak bilur. Saudara, menurut tradisi Yahudi, ketika ada orang bersalah, maka dia akan dipukul dan tidak boleh melebihi 40 kali. Dikatakan supaya dia jangan rendah di matamu. Jadi ada aturan memukulnya. Menurut aturan Yahudi, orang yang bersalah itu dipukul 40 kali dan tidak boleh lebih supaya dia tidak dipandang rendah. Paulus makanya disebutkan dia dipukul 5 kali disesah. Setiap kali 1 kali kurang dari 40 itu. Jadi 39 kali. Karena memang ada aturannya. Namun Yesus dicambuk, disesah, bukan dengan cara Yahudi, saudara. Dengan gaya Romawi. Karena yang mencambuki itu para serdadu, saudara. Para serdadu Romawi. Dan saudara, saya punya gambar bagaimana orang serdadu Romawi mencambuki orang-orang itu. Saudara, pada zaman dulu, orang yang disalib itu dicambuki oleh para serdadu, 2 orang di sisi satu dan sisi lainnya, saudara. Dan orang itu harus
membungkuk di sebuah tiang yang pendek dan tangannya diikat di situ. Dicambuki berulang kali secara bergantian. Kalau saudara pernah nonton film The Passion of the Christ, maka itulah penggambaran yang paling mendekati situasi saat itu. Dan tahukah saudara, ada setiap cambuk itu ada 9 tali dari kulit dan ujungnya masing-masing ada logam, ada benda-benda tajam, sehingga waktu cambuk itu dicambukkan ke punggung orang tersebut, maka yang terjadi kulitnya tercabik, dagingnya ikut terkoyak. Dan Yesus dicambuk dengan cara demikian berulang kali. Dan pada zaman itu tidak jarang orang yang hendak disalibkan mati sebelum disalib karena luka cambukan ini. Saudara, Yesus ngalami seperti itu. Ada ratusan luka di tubuhnya. Dia dilukai supaya saudara dan saya sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita pulih. Dan saudara, salib adalah satu-satunya obat agar dosa manusia bisa dihapuskan. Tetapi pertanyaannya, kenapa ada jalan keselamatan yang begitu ajaib, tetapi tidak semua orang selamat? Kalau saudara bertanya, betulkah Yesus itu juru selamat? Karena masih ada orang yang tidak selamat. Saudara, saya mau katakan, ada banyak sabun di dunia ini, tapi tetap banyak orang yang dekil, kotor. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakannya. Sabun itu hanya berguna ketika berguna untuk membersihkan tubuh kita ketika kita memakainya. Sama, darah anak domba Allah yang sempurna itu hanya bisa berkuasa ketika engkau menerimanya. Engkau percaya melalui imanmu bahwa Yesus disalibkan untuk dosa-dosaku dan oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Saudara, jangan hanya terpesona dengan lambang salib, karena hari ini banyak sekali lambang salib menyakitkan buat orang lain, terlebih yang di luar Kristen. Karena lambang salib yang digunakan oleh orang Kristen seringkali tidak dihidupi. Yang mereka kerjakan cuma aksesori, tapi hatinya tidak murni. Oleh karena itu saudara, mari sebelum kita pasang aksesori salib, biar kuasa salib itu ada di hati kita. Kenapa orang-orang tidak percaya, saudara? Mari kita buka di dalam Matius pasal 28, di situ ada judul perikop. Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Dusta mahkamah agama. Saudara, diceritakan ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang dan malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kenapa banyak orang tidak percaya? Ada dusta yang disampaikan oleh para mahkamah agama, oleh para imam-imam dan tua-tua yang seharusnya mereka memperkuat berita kebangkitan. Mereka malah mendustakan kebohongan bahwa mayat Yesus dicuri. Saudara, tadi dikatakan yang datang ke para imam-imam adalah serdadu penjaga kubur Yesus. Mereka serdadu Romawi. Tahukah saudara kalau benar-benar itu dicuri? Ancaman hukuman buat orang yang lalai dalam tugas ini adalah sangat berat. Itu sebabnya ketika kepala penjara Filipi, waktu pintu penjara terbuka setelah Paulus dan Silas memuji Tuhan, pintu penjara terbuka, kepala penjara di Filipi mau bunuh diri. Kenapa? Celaka, tawanannya kabur semua, pintu terbuka. Daripada aku dihukum mati, mendingan aku mati duluan. Jadi tidak mungkin mayat Yesus dicuri karena kelalaian para penjaga menjaga kubur Yesus. Ancamannya mengerikan. Saudara, serdadu ini sebenarnya adalah saksi kebangkitan yang pertama. Ketika mereka melihat di lokasi kejadian, saksi mata kejadian saat itu, mereka mengalami gempa bumi yang dahsyat. Dan kemudian seorang malaikat Tuhan menggulingkan penutup kubur batu itu dan duduk di atasnya. Tidak mungkin mayat Yesus dicuri. Mereka lari ketakutan, banding kedekatan mereka seperti orang mati, ketakutan. Tapi ketika mereka lapor kepada para tua-tua,
Para serdadu ini disuap dan mereka menyampaikan kebohongan. Tadi dikatakan mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Sungguh menyedihkan. Para tokoh agama yang seharusnya memberitakan kebenaran di saat itu, mereka menjadi sumber dusta, saudara. Yang menyedihkan, para serdadu bukannya bertobat melihat fenomena yang dahsyat ini. Mereka menerima uang dan mata mereka tertutup, hati mereka tertutup. Mereka menceritakan sesuai dengan pesan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hatimu digerakkan oleh uang, maka kebenaran akan berlalu dari hidupmu. Sungguh menyedihkan, efek dari dusta ini membuat orang Yahudi sampai sekarang ini tidak percaya Yesus sebagai bangsa. Kalau ada yang percaya cuma 1-2, saudara, saya pergi ke Israel, mereka belum percaya Yesus. Dan satu kali, pemimpin tur kami tanya, saya sebagai pembimbing, kenapa orang Yahudi tetap nggak percaya sampai hari ini? Saya bilang, ayatnya di sini, Matius 28. Kabar bohong. Saudara yang dikasihi Tuhan, mimbar harus menjadi tempat untuk memberitakan kebenaran Allah, agar umat mengalami kuasa Injil. Pagi ini mari buka hati untuk Injil Allah, yaitu bahwa Yesus, pencipta langit dan bumi, Allah yang maha tinggi, dia menjadi manusia, memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Nanti hari Minggu kita merayakan Paskah. Kebangkitan Kristus, Paskah artinya terlewati. Pada zaman Paskah orang Yahudi, di seluruh negeri Mesir, ada tulah, ada kutuk, ada kematian. Tapi di rumah yang ada tanda darahnya, mereka mengalami kelepasan ajaib dari bangsa budak terikat. Mereka menjadi bangsa yang merdeka. Demikian pula ketika Yesus mati buat kita. Hari Minggu kita merayakan Paskah. Kita dilewatkan dari dosa. Kita mengalami kelepasan yang ajaib. Saya akan membawa saudara. Tadi itu para serdadu, imam-imam, dan para tua-tua. Ada satu yang luar biasa, yaitu para wanita yang pertama kali datang ke kubur Yesus, menyaksikan kubur itu. Kita baca di ayat sebelum dari ayat tadi tentang para serdadu. Matius 28 ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi. Dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Di ayat 8 dari Matius 28 tadi. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Para serdadu tadi juga berlari cepat-cepat memberitahukan dengan situasi hati yang sama, ketakutan, kegentaran kudus. Tapi begitu sampai di depan orang yang memberi uang, para serdadu ini mengabaikan semua peristiwa ajaib tadi. Para wanita ini beda. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid. Mereka memberitakan kebenaran. Dan murid-murid juga menyampaikan berita kebangkitan ini kepada banyak orang. Saudara, pilihan ada di tangan saudara dan saya. Mau jadi seperti serdadu atau mau jadi seperti para wanita ini. Sama-sama memberitahukan. Tapi yang satu beralih dari kebenaran. Yang satunya menjadi agen Allah, menjadi saksi kebangkitan. Para serdadu tadi sebenarnya diberi anugerah untuk jadi saksi kebangkitan. Mungkin saudara berkata, aduh asik ya kalau saya bisa lihat peristiwa itu hari itu. Yesus disalib, lalu pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Jangan sampai kita jadi seperti serdadu, udah lihat langsung. Yang terjadi tetap enggak percaya. Oleh sebab itu, berbahagialah saudara dan saya yang percaya sekalipun tidak melihatnya. Saudara, renungkan ini. Apakah kita akan terus jadi seperti serdadu
yang menjadikan uang segalanya. Atau saudara menjadi seperti para wanita dan murid-murid Yesus lainnya. Mereka rela meninggalkan semuanya demi menyampaikan kabar sukacita ini. Mereka menyampaikan kebenaran Allah dengan segala risiko. Mereka menyampaikan kebenaran Allah bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Saudara, tadi kita membaca tentang judul tangan yang menyembuhkan. Kenapa tangan yang menyembuhkan? Karena salib adalah satu-satunya obat bagi dosa manusia, bagi persoalan terbesar, saudara. Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan berlari cepat-cepat? Jangan biarkan obat manjur itu menjadi sia-sia. Ada begitu banyak orang sedang sakit, baik secara rohani maupun secara fisik. Dan tahukah saudara, Injil adalah berita kelepasan, berita sukacita, berita kesembuhan, berita mujizat. Oleh karena itu pagi ini, mari saudara, bangun iman yang murni, dan kemudian beritakan dengan hati yang suci. Jangan ada maksud terselubung. Kita kembali ke ayat tema sebagai penutup khotbah pagi ini. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, sembuh tadi bukan sekedar dosamu diampuni, tapi kuasa kesembuhan itu juga terjadi untuk fisikmu. Karena tadi dikatakan ketika orang-orang sakit dan kerasukan setan dibawa kepada Yesus, mereka disembuhkan. Pagi ini, bawa dirimu kepada Yesus supaya engkau disembuhkan, engkau diampuni. Yang kedua, mungkin kau bisa bawa orang-orang lain. Orang tuamu yang sakit, temanmu yang sakit, teman-temanmu yang membutuhkan mujizat, masih ada mujizat. Yesus telah memikul semuanya di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya, banyak bilur, kamu telah sembuh. Ada ratusan bilur Yesus supaya ratusan penyakit, ratusan pelanggaran kita dihapus oleh surga. Dosa-dosa kita yang begitu banyak dihapus. Jangan sia-siakan obat manjur ini. Kiranya pagi ini saudara, engkau beriman kepada Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, tiba saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, bahwa Yesus sendiri yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengenang, mengingat dengan iman. Yang kedua saudara, perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Tapi waktu kita makan, maka dengan iman kita lakukan itu sebagai tanda persekutuan. Mari siapkan hati saudara, siapkan anggota keluargamu, bagikan roti kepada anggota keluargamu sebelum kita akan berdoa untuk mengakui tubuh dan darah Tuhan ini. Juga siapkan cawan, anggur, minuman apapun yang menjadi tanda, menjadi lambang untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Bukan masalah warnanya, tapi iman saudara, mungkin kau cuma pakai air putih atau air teh. Tapi mari saudara, lakukan ini dengan iman. Silakan sambil dibagikan. Mari kita berdoa sebentar. Seturut firman-Mu Tuhan, pagi ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Dan melalui perjamuan kudus ini, kami mengingat karya-Mu. Kami juga mengakui tubuh dan darah-Mu telah dicurahkan. Engkau begitu banyak dilukai, Engkau banyak disakiti, Engkau dihinakan. Engkau kehilangan harga diri. Bahkan saat Engkau dicambuk pun, Engkau kehilangan semuanya. Harga dirimu hancur. Engkau diperlakukan dengan tidak manusiawi.
Itu bukan karena dosamu, tapi karena dosa kami. Terima kasih Tuhan buat korban-Mu. Pagi ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau mengakuinya dengan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat roti di tangan kanan. Dalam suasana doa, hati yang khusyuk kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa pada malam Yesus diserahkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita pecahkan pagi ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus yang telah menyelamatkan kita? Kalau engkau percaya katakan amin. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oleh pilur-Mu kami sembuh. Engkau dilukai supaya kami sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari siapkan cawan di tangan saudara. Bagikan kepada anggota keluargamu. Dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Percayakah saudara? Minuman yang kita akan sebentar minum ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Kalau engkau percaya, mari katakan amin. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu, tapi kami berikan hati kepada-Mu pagi ini. Tinggallah dalam hati kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu. Hari ini kami memperingati Jumat Agung, di mana Engkau meregang nyawa untuk dosa manusia, untuk dosa dunia. Kami yang seharusnya dihukum, namun Engkau yang memikulnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Dan pagi ini kami mau mengambil berkat kesembuhan itu dengan iman. Saudara, engkau yang butuh mujizat pagi ini. Engkau yang butuh kesembuhan ilahi. Engkau yang butuh kelepasan ilahi. Firman Tuhan berkata, Yesus memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya. Dia juga memikul penyakit kita. Terima kesembuhan dengan iman dalam nama Yesus. Kesembuhan ilahi terjadi. Kami bawa semua mereka yang sakit, yang terikat, mereka membutuhkan mujizat. Kami bawa kepada Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilurnya mereka sembuh pagi ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami berdoa supaya ada kesembuhan demi kesembuhan di bangsa ini. Pandemi ini berlalu. Kami bisa kembali hidup normal, beribadah secara normal, bertemu secara fisik. Dalam kondisi terlindung aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat perayaan Jumat Agung pada saat ini. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kematian Yesus di kayu salib telah menerima kuasa daripada Tuhan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya
karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Yes Tuhan, oleh kesaksian kita, mari kita bersaksi bahwa iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak yes domba, oleh kesaksian kita. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.